Selamat malam. Bentar, nunggu baginda beliau. Kopi sih, kopi sen koin. Halo, Oke, kerungu nggak tuh? krungu. Suaraku aman ya? Suaramu aman. Suaramu koyo nu suarane mbulah opo iki kowe. Oke, sekarang kita lanjut soal kleptokrasi. Lah iya itu kleptokrasi. Jadi oke ya, ini kita Kemarin sudah straight. pemetaan sudah. Oke ya, sekarang kita straight to the point yang Nah, namanya kleptokrasi. eh apa Kenapa namanya bisa tercipta? kenapa terjadi Mm, kleptokrasi ini? Jared Diamond itu menjelaskan tidak ya memang istilah vlog, terus kemudian suku, terus kemudian chiefdom, kedatuan, terus kemudian nation, itu memang dibahas di bukunya siapa namanya, Yuval Noah Harari itu ya. Yuval itu membahas itu apa namanya vlog gitu. mm, Tapi eh, lompatan-lompatannya atau step-stepnya kenapa manusia itu dari ada namanya vlog gitu ya. Kalau di Yuval itu kan mengartikan itu dengan gerombolan ya, vlog itu gerombolan. Tapi kalau di sini itu kawanan ya, kawanan. kawanan. Kalau si Jared itu kawanan. Kenapa kawanan itu terus kemudian bisa menjadi suku gitu ya. Mm, Nah, eh ini pengalamannya bahwa yang namanya pemburu pengumpul itu ya kawanan gitu. oke, Kawanan. Dalam artian bukan yang namanya egaliter itu kan dia dari dari egalitarisme egaliterisme dan ke ke kleptokrasi. Yang kleptokrasi. namanya egaliter itu ya bukan lantas semua sama gitu ya, tidak. Tentu ada orang kuat gitu ya. Mm, Orang besar itu ada gitu ya. Misalkan dalam kelompok itu mesti yang ada orang besar, tapi keistimewaan seseorang dalam kawanan, dalam vlog itu, tidak lantas serta-merta dia itu hilang kewajiban seperti yang lain gitu. Waktunya berburu ya berburu. berburu gitu ya. Waktu berburu ya berburu semua. Tidak ada pemimpin, nah kamu berburu, aku jogo omah itu Kerja ya. semua Enak berarti men ya. itu ya semua kerja. Itu yang namanya egaliter meskipun tentu ada orang besar itu ada gitu ya. Nah, Mm, dari kawanan, nah ini yang ya khas Jared itu dia melihat kawanan-kawanan yang ada di Papua dalam hal ini di ya tadi di Indonesia itu ya mm. di Papua bukan Irian hanya Jaya. ya bukan hanya apa namanya bukan hanya Irian tapi semua gitu. Aku tak metu dulu. Ini koyo bermasalah sih. Orang besar kayak Pak Amal. Oh, tak kandak ke belum mas. Ya terciptanya ketika sudah ada pertanian kayak ya. Ya apa? Gimana? Guys, Udah oke. aman. Oke, ya wes aman, aman dunia. Tadi koyo muter-muter kok niki. Ya wes oke. Nah, yang di apa yang di disampaikan oleh Jared itu bagaimana dari kawanan itu terus kemudian menjadi suku gitu Hmm. ya. Nah, dia si siapa namanya Jared ini mengambil contoh itu di apa di di Papua dia itu pengalamannya di Papua gitu ya. Misalnya bahwa dia itu eh, ada yang namanya lembah sungai Mamberamu. Dia mengatakan di Mamberamu, di Hmm. lembah sungai Mamberamu yang dikenal sebagai Lake Spleen, Lake dalam hal ini kayak danau gitu ya, Lake Spleen gitu ya itu. Nah,
dia itu masih menjumpai keluarga-keluarga besar yang terdiri dari sedikit orang dewasa dengan anak-anak yang masih bergantung kepada mereka. Dan ada Ya. orang jompo juga gitu. Tentu orang jompo itu menggantungkan hidupnya kepada yang produktif itu. Nah, mereka itu hidup di tempat-tempat ya sementara itu. Jadi yang namanya nomaden, yang namanya pemburu pengumpul dia tidak tetap itu. Berpindah tempat dengan sampan atau jalan kaki gitu ya. Terus berpindah ya menyusuri anak sungai gitu. Nah, kalau ditanya mengapa penghuni eh, Lembah Mamberamu itu terus hidup sebagai vlog tadi itu kawanan itu nomaden, eh, padahal sebagian besar penduduk Papua itu ya ya nyaris seperti orang lain di dunia sudah itu ya. Hmm. Ya hidup dalam kelompok-kelompok lebih besar yang menetap, mereka punya kota, tapi tetap aja ada yang seperti itu gitu. Nah, dia juga menjelaskan di sana di Papua itu sampai sampai dia sampai tahun 60-an itu, sampai tahun 60, dia tahun 64 itu ya. Dia dia tahun 64 melihat ya apa namanya eh dia menjelaskan tentang kelompok penduduk dataran tinggi yang dikenal dengan nama Fore gitu Sore. ya. Nah, padahal kalau menurut standar linguistik dan budaya ya, ada lebih dari sekitar 12.000 orang Fore saat itu ya, yang berbicara dalam dia menyebutkan dua dialek deh kalau nggak salah. Nanti aku kalau kalau salah dikoreksi itu. Ya, Dua dialek, dua dialek. dialek yang saling mengerti, hidup dalam 16 desa gitu ya. Bayangin aja, ini 12.000 orang hidup dalam 65 desa yang masing-masing terdiri dari beberapa ratus orang, tapi tidak ada kesatuan politik apapun. Ya. Tidak ada gitu ya. Jadi masing-masing desa itu kadang-kadang bersekutu nyerang desa sebelah gitu ya. Ya wis lah itu barbar banget ya. Ya memang begitu kehidupannya ya gitu. Tidak ada kesatuan politik. Setiap dusun terlibat dalam pola perang yang berubah-ubah. Jadi dusun satu kerjasama dengan dusun yang ini menyerang dusun yang lain gitu ya. Itu 64 ya. Tahun 64, Sementara 1964. sementara di Jawa kan sudah Oh itu tahun 63 itu Trikora itu ya makanya ya. pembebasan Irian Jaya gitu ya. Wah itu kembali ke Irian apa Indonesia makanya namanya Irian bukan lagi Papua Barat Hmm. tapi Irian ikut Republik Indonesia anti Nederland gitu. Lo Itu kamu orang baru tahu singkatan itu. aku baru Tahu tahu aku. lo ya iya namanya Irian itu Ya adalah ikut. setelah terjadi operasi Dwi Kora itu ya. Operasi Trikora itu. Hmm. Operasi Trikora itu, Trikomando rakyat di sana, mbu rakyat sing endi gitu ya. Itu terus kemudian ada yang namanya Irian itu. Jadi yang namanya Papua itu diganti jadi Irian itu. Itu Irian itu yang namanya ya tadi apa namanya? Ikut Republik eh ya Indonesia ikut Republik Indonesia anti anti Nederland gitu. Nederland. Anti Nederland gitu. Itu ya itu itu singkatannya itu ikut Republik Ya. Indonesia anti Nederland gitu. Nah itu nah itu di sana itu mereka bahkan suku Fore itu ya orang-orang Fore itu bisa saja mereka itu apa namanya ketemu terus kemudian saling serang gitu. Nah, ada yang unik di sini nih. Ada yang Hmm. unik yang ditemukan oleh apa namanya? Oleh Jared Diamond itu yang memberi alasan kenapa kita itu gila silsilah itu gitu. Ya, Gila gila silsilah. silsilah itu. Nah, orang-orang orang-orang Papua ini, orang-orang nomaden ini, mereka itu bisa saja ketemu dan saling bunuh itu Hmm. biasa gitu. Dan mereka itu yang seperti kemarin itu kalau ada datang ke sebuah klan terus kemudian ada yang membunuh bapaknya atau membunuh saudaranya terjadi kerusuhan, ya. Kerisuan itu Ya. yang kemudian yang lain dipegangi oleh yang lain gitu. Nah, ada perilaku seragam yang mereka itu kalau ketemu dengan anggota kawanan yang lain, mereka itu ngomong untuk kamu itu anaknya siapa? Itu kamu punya itu Oke. untuk mencari kesamaan. Begitu kita itu ada kesamaan leluhur, nggak jadi perang gitu, nggak jadi bunuh membunuh. Hmm. Jadi mereka itu menemukan cara untuk yang namanya itu tadi mencari kesamaan leluhur itu.
Sehingga itu yang Itu sejak membuat mereka kapan kalau itu? ini dia menemukan di suku ini, di Fore itu, si Oke. Jared itu. Oke. Jadi tidak jarang mereka itu kalau bertemu lama panjang kali lebar untuk Hmm. kamu anaknya siapa? Kamu punya paman siapa? Sampai akhirnya ada orang yang sama dalam kekerabatan dan itu alasan mereka untuk tidak saling membunuh itu. Nah, jadi ya wajar, gila silsilah itu wajar itu ya misalnya ya itu kamu bin sopo engko akhirnya ketemu Bani Opo ngono ya jadi Biar eh, tidak saling serang. ya biar kita tidak saling serang gitu. Jadi orang Arab gila silsilah itu juga kalau dari sini dari penelitiannya si Jared itu bermanfaat juga Ya. itu. Ya itu. Nah itu aku dulu pernah ini orang Arab ini ya. Orang Arab ini bener-bener apa namanya? Bener-bener apa? Bener-bener gila silsilah. Bin sampai Hmm. 17 bin Sampai itu dia. 17. Begitu binnya itu sama. Wah, ini teman saudara ini itu Saudara. ya. Binnya sama itu saudara gitu. Tunggal Ya, udah sibur. iya, oh, ya, banyak itu sampai geprak sente, gantung sewur, Sente. gedebok bosok lah ya gitu. Ya itu. Oke. Wah itu sampai orang orang Jawa sampai 16 ke atas ya istilahnya itu. Istilahnya itu sampai 16 ke atas. Lu orang orang Arab 17 itu harus hafal gitu. Nah, begitu kita ada mempunyai kesamaan leluhur itu jadi terus kemudian jadi itu alasan untuk cukup alasan untuk tidak saling membunuh. Nah, yang namanya vlog itu kemudian menjadi suku gitu loh. Dalam suku itu biasanya juga ada orang besar gitu ya, orang Hmm. besar. Tapi dalam suku itu orang besar itu dalam suku ya tidak lantas dia itu apa namanya kehilangan kewajiban untuk bercocok tanam gitu ya. Jadi kepala suku di situ tuh biasanya dia itu mencolok memakai baju yang berbeda dengan yang lain. Orang besar ya. Tapi orang besar dalam dalam suku itu masih masih mempunyai masih mempunyai kewajiban yang sama dengan yang lain. Ya meskipun terus namanya kepala suku itu terus kemudian dia mempunyai advantage itu ya. Hmm. Mempunyai advantage, jadi mempunyai keuntungan bahwa dia dilahirkan anaknya nanti jadi kepala suku itu. Nggak peduli anaknya nggak bisa perang atau apa, Ya. pokoknya kepala suku itu ya. Itu yang namanya eh, kawanan menjadi suku gitu ya. Ini di apa eh, di apa disebutkan di sini. Jadi eh, dalam masyarakat Papua tradisional, bila seorang Papua itu kebetulan berjumpa itu ya Hmm. dengan Papua yang dia tidak kenal di tempat yang jauh dari desa masing-masing, keduanya akan terlibat diskusi panjang mengenai kekerabatan. Loh, itu Ya. disebutkan di buku ini itu ya itu. Ya. Nah, tapi terlihat tapi juga di sini suku itu masih memiliki pemerintahan informal ya, egaliter ya. Informasi pengambilan keputusan ada di tangan bersama itu. Itu yang di dataran tinggi Papua gitu. Nah, kalau uh, suku itu juga tidak memiliki birokrasi, polisi juga nggak apa punya, dan pegawai pajak mereka juga nggak punya, itu ya. Itu suku. Jadi itu kelompokan masih suku itu disebutkan oleh Jared itu masih egaliter, ya. Masih egaliter tanpa keluarga atau kelas yang dianggap tinggi. Suku itu enggak gitu. Ya, bukan hanya status yang tidak diwariskan, tapi juga anggota suku atau kawanan tradisional itu bisa menjadi kaya berlebih apa yang bisa menjadi kaya berlebihan karena usahanya sendiri gitu. Hmm. Bukan mengeksploitasi orang gitu ya. Bukan mengeksploitasi orang gitu. Nah, seperti kawanan, suku juga tidak memiliki birokrasi gitu. Enggak itu ya. Polisi enggak punya gitu ya. Ekonomi mereka didasarkan pertukaran timbal balik itu antara individu dan keluarga itu, bukan distribusi ulang seperti yang dibayarkan kepada pihak yang berwenang di Ya. pusat gitu enggak itu. Karena dalam kesukuan itu hanya ada sedikit spesialisasi ekonomi gitu ya. Tidak ada orang yang misalnya administrasi
part apa namanya full time gitu nggak ada gitu ya nggak ada gitu. Jadi termasuk yang tadi dalam dalam suku itu orang besar itu masih harus harus melakukan kewajiban-kewajibannya gitu. Ya itu. Nah, itu yang disebut suku gitu. Tapi kalau yang namanya eh, kedatuan atau chiefdom, nah ini itu ya, itu sudah ini sudah chiefdom itu kalau kalau di apa namanya di bukunya Jared ini meskipun sekarang ini segelintir tadi ya yang di Fore tadi itu kawanan atau vlog yang suku yang masih ada di wilayah-wilayah terpencil gitu ya, yang secara ekologis berada di luar kendali negara, gitu. Di Mm-mm. luar kendali negara tuh, Iya. gitu. Ya, bayangin aja di Jakarta tahun 65 itu ada yang namanya gegeran geden gitu ya. Iya. Di Jawa terjadi bunuh-bunuhan itu ya. Lah di Papua masih begini kok itu ya. Tahun 65 Takut gitu ya, tahun takut 65. bapakmu siapa? Iya, takon. Oh ya itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi itu adalah ya itu tadi ya. eh dan misalnya kedatuan atau chiefdom yang chiefdom itu sekarang udah lenyap sih, lenyap sekarang gitu ya. Lenyap pada awal abad ke-20 gitu ya. Sebab mereka cenderung menempati lahan yang sudah dikuasai negara. Jadi eh, Oh. chiefdom itu sudah hilang gitu ya. Nah, tapi pada tahun disebutkan oleh Jared itu ya, tahun 1492, kedatuan itu masih tersebar luas ya. Ya, misalkan orang Jawa gitu. Itu Hmm. kedatuan itu. Ya, mereka nggak punya, misalkan rojo nggak ada gitu. Tapi kedatuan itu ada. Kedatuan tersebar luas. Nah, kalau di Jared Diamond ini dinyatakan kedatuan itu masih tersebar luas di daerah Amerika bagian timur, kemudian daerah-daerah produktif Amerika Selatan itu ya. Afrika Subsahara yang belum dicaplok negara-negara pribumi dan di Polinesia juga gitu ya. Ya, itu itu masih ada. Bukti arkeologis yang ya tadi itu ya apa yang didapatkan itu tampaknya kedatuan itu muncul sekitar 5.500 sebelum Masehi di bulan Sabit Hmm. subur dan sekitar 1000 tahun ya 1000 tahun di Mesoamerika dan Andes itu ya. Nah, nah itu yang namanya kedatuan atau chiefdom gitu ya. Nah, chiefdom eh, ya chiefdom itu nah tapi dia nyebutkan ya chiefdom itu tidak seragam gitu ya. Ya tidak seragam bentuknya gitu. Nah, yang jadi persoalan itu adalah lah ya di chiefdom inilah terjadi yang namanya kleptokrasi itu ya. Ya di chiefdom Berarti itu terjadi tumbuhnya kleptokrasi. di sini ya. Chiefdom itu ya. Sebetulnya kalau yang disebut kleptokrasi itu apa gitu. Gini loh ya. Betulnya ya setelah kita membahas chiefdom itu jelas bahwa yang namanya chiefdom atau kedatuan itu menemukan dilema itu. Hmm. Dilema yang Hmm. mendasar karena kalau kamu di suku gitu atau di kawanan gitu. Kalau kamu konflik gitu, konflik di kawanan itu, di situ ada saling kenal, ada keluargamu yang kono Ya. kerabatnya gitu ya. Itu itu seringkali didamaikan itu. Damai, wes 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 itu ya itu. Karena ada yang dikenal gitu. Tapi kalau dalam tataran suku loh, yang nggak dikenal tuh itu ya. Ya. Ya, tapi Oh, sih. tataran suku masih itu ya. Misalkan kawanan satu dengan kawanan lain ketemu terus oh lho iku sik dulurku iku wis mari gitu lah. Lah, dalam tataran yang namanya chiefdom itu karena sudah berbentuk ribuan orang chiefdom itu tentu ada yang tidak kenal gitu ya. Nah, yang namanya akhirnya pada saat berbentuk kedatuan ini kita menemukan dilema gitu yang mendasar bagi masyarakat yang non egaliter karena non egaliter itu Hmm. non egaliter kalau sudah kedatuan itu ya nah yang egaliter nah ada jasa-jasa yang mahal gitu ya
ada jasa yang mahal, misalnya jasa jadi tentara gitu, mahal itu tuh, gitu. Padahal perangi gurung tentu 10 tahun pisan gitu, itu ya, itu. Ya itu jasa-jasa mahal pada masyarakat-masyarakat yang non egaliter. Nah, ya itu yang namanya kleptokrasi itu apa sih? Yang namanya disebut oleh Jared Diamond kleptokrasi itu adalah yang namanya kleptokrasi itu memindahkan kekayaan dari rakyat jelata ke kelas atas gitu. Ya itu 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 yang disebut kleptokrasi gitu. Itu memindahkan kekayaan dari rakyat jelata Ke ke kelas atas gitu ya. atas. Nah, ini Jared itu menjelaskan fungsi ya apa namanya itu? Fungsi-fungsi mulia dan tamak itu ada pada seperti sisi mata uang itu, dua keping yang sama gitu. Nggak bisa kamu hilangkan gitu ya. Ya, meskipun sejumlah pemerintahan itu jauh lebih menekankan salah satu fungsinya gitu. Ada yang lebih tamak, ada yang lebih mulia gitu. Tapi coba bayangkan lah ya gitu itu. Perbedaan antara seorang kleptokrat dan seorang negarawan yang bijak itu gak ada tuh gitu ya. Oke. Dua, ya Kasih gitu kasih ya. contoh ter. Ya gitu. Jadi perbedaan antara seorang kleptokrat dan seorang negarawan yang bijak, antara raja maling dan raja pengayom masyarakat, itu bedanya kecil itu. Ya. Itu. Ya, coba ditanyakan oleh yang namanya Jared ini, seberapa besar presentasi upeti yang ditarik dari produsen yang ditahan oleh kaum elit dan seberapa besar rakyat jelata yang kemudian mendapatkan lagi Mendapatkan. itu. Ya itu. Ya. Ya bayangan aja misalnya ya itu yang kemudian yang tadi itu terus kemudian didistribusikan lagi ke masyarakatnya gitu. Kan sedikit itu. Ya gitu. Misalnya, Jared Diamond memberi contoh. Jared Diamond memberi contoh. Anggap dia adalah ada seorang penguasa Zaire, ya, Kongo waktu itu, yang namanya Mobutu Mm-mm. Sese Seko. Di sini disebut itu ya. Kita anggap Presiden Mobutu dari Zaire itu seorang kleptokrat karena dia menahan terlalu banyak upeti dan terlalu sedikit mendistribusikan ulang secara ulang, ya. Kita sering menganggap bahwa George Washington itu negarawan karena dia menggunakan uang pajak untuk program-program yang disenangi rakyat itu dan tidak memperkaya dirinya sendiri sebagai presiden. Ya, Oke. terlepas dari itu, George Washington itu sudah kaya sejak lahir itu. Ya, dia kleptokrat sejak awal lahir sudah di keluarga kleptokrat gitu ya. Ya, ya, mana mau George Washington itu terus kemudian kekayaannya dibagi-bagikan ke masyarakat Amerika. Lo yang nggak mau itu. Ya, gitu. Ini adalah perbedaan tadi yang disebut oleh Jared Diamond tadi itu bahwa raja maling dan raja pengayom masyarakat itu perbedaannya sedikit itu. Ya, itu yang disampaikan. Nah, mengenai masyarakat apapun yang berkelas, entah itu chiefdom atau negara, ya ada harus bertanya mengapa rakyat jelata, itu kan, kenapa rakyat jelata itu mentolerir ya pemindahan buah kerja keras mereka itu ke kleptokrat. Itu yang jadi pertanyaan itu terjadi selama ratusan tahun itu, ribuan tahun itu ribuan tahun itu. Nah, ini akhirnya sampailah itu ya yang namanya tadi itu kalau misalkan masyarakat itu kan bedanya kalau masyarakat nggak ada kleptokrasi dalam masyarakat suku itu nggak ada. Mm-mm. Suku itu ya tadi kamu memberikan sesuatu ke tetanggamu berharap suatu saat tetanggamu Dikembalikan. memberikan ke Ya, kamu berikan gitu. balik. Sampai saat ini masih ada itu kalau temanmu ulang tahun kamu kasih Ya, kado gitu ya. Berharap kalau kamu ulang tahun dikasih kado dikasih gitu. kado. Itu masih ada perilaku-perilaku nenek moyang kita itu selalu masih ada jejak-jejaknya di otak kita itu. Nah, sekarang ini ya kita sampai kesimpulannya si Jared itu. Apa yang diharuskan oleh anggota kaum elit untuk memperoleh dukungan rakyat ya, sekaligus mereka itu mempertahankan gaya hidup mereka yang lebih nyaman dari rakyat jelata. Itu. Ya itu. Ini
enggak loh. Tapi ini ya namanya gambaran Jared ini udah jelas ini ya itu. Jelas, Ya betul. itu, ini udah jelas itu. Orang tua dan anak kleptokrasi juga. Lah iyalah itu. Wah, misalnya anak orang lahir kaya, ya udahlah ya itu. Lahir kaya kok. Masa terus kemudian aku mbok suruh bagi-bagi nang tonggoku kabeh terus kita sama-sama miskin ya emoh enak Itu aja itu. waktu waktu Idul Fitri kan kleptokrasi. Lah ya padha ae itu. Ya Jadi sama. uangnya Kalau diambil terus orang kemudian tuanya. loh, ya iya, iya, yang dikasih anaknya terus dipek orang tua itu, kleptokrasi gitu ya. Nah, saya bayangin aja misalkan orang yang terlahir kaya gitu ya, terlahir kaya itu, bapaknya pejabat lah gitu ya, terus terlahir kaya, lah terus terus mau dia membagi-bagikan kekayaannya ke tetangganya terus biar sama-sama miskin. Lu yo moh tuh enak ya gitu. Ya itu nah, sekarang kita sampai pada yang namanya apa yang harus dilakukan oleh anggota kaum elit untuk memperoleh dukungan rakyat jelata tapi tetap mempertahankan gaya hidup yang Gaya lebih hidup. nyaman dari rakyat Ya. jelata gitu. Itu dilakukan sih memang gitu ya. Nah, kleptokrat zaman sepanjang zaman itu sudah ya ini siapa namanya Jared itu meneliti dan akhirnya apa namanya menyimpulkan, mengambil kesimpulan. Sebetulnya ini klasifikasi sih, penyederhanaan, Hmm. penyederhanaan, ya penyederhanaan. Jared Diamond itu menyampaikan 4 cara bahwa bagaimana kleptokrasi itu terjadi sejak zaman ya 5.500 tahun yang lalu dan membuat dunia seperti sekarang Seperti itu. sekarang. Gini loh ya, kalau tidak ada kleptokrasi, lah ya kalian itu masih masih jadi pemburu pengumpul Heeh. gitu ya. Ya Masih iyalah, menumpuk kayak jadi kerang. gini loh ya, yang namanya kleptokrasi itu yang namanya Jared itu tidak mengatakan kleptokrasi itu jelek, enggak gitu. Jadi yang dikatakan kleptokrasi itu adalah sistem yang membuat kita bergerak sampai di titik sekarang ini. Ya, ada demokrasi lah, ya, liberalisme lah, komunisme lah, fasisme lah, kabeh kleptokrasi gitu ya itu. Oke. Semua itu. Apakah memberikan manfaat? Loh ya memberikan itu. Kalau kita Bisa nggak ayo kenal, gilas gini kan loh ya gara-gara kita itu sekarang kleptokrasi. IG Live begini ini karena kleptokrasi yang muncul sejak 5.500 tahun sebelum Masehi gitu itu. Ya itu. Bagaimana kekayaan apa hasil kerja misalnya pegawai terus kemudian numpuk di apa namanya kekayaannya Mark Zuckerberg atau Hmm. numpuk di apa Elon. kekayaannya Elon Musk itu. Itu kleptokrasi gitu. Nah, hanya saja kleptokrasi itu bukan pada usaha bisnis, tapi pada pengaturan organisasi sosial. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh anggota elit untuk memperoleh dukungan rakyat supaya tetap mempertahankan gaya hidup lebih nyamannya? Ya, ini ya, ini. Yang pertama, itu ya, yang pertama, lucuti senjata rakyat, gitu. Itu, Jangan kasih it- bedil. itu yang dilakukan oleh penguasa dari waktu Penguasa ke ya. waktu gitu ya. Ya, kepala suku lah, pemimpin gerombolan lah, lucuti senjata rakyat dan persenjatai kaum elit itu. Kita tahu lah, yang namanya pakai baju zirah atau baju perang, terus megang pedang di Eropa itu adalah pangeran itu ya. Pangeran. Ya, orang-orang bangsawan itu bawa Jenderal-jenderalnya gitu ya. pedang gitu ya, itu. Bawa pedang pakai baju zirah, pelindung gitu ya, itu. Loh itu. Ya memang begitu cara kerja dunia ini. Lucu itu senjata rakyat itu. Rakyatnya cuma bawa pak cangkul gitu ya gitu. Pacul. Ya banter-banternya arit gitu ya. Banter-banternya arit gitu ya itu. Ini ini persenjatai kaum elit. Ini jauh lebih mudah pada zaman senjataan berteknologi tinggi seperti Hmm. sekarang. Ya, iya. Yang diproduksi hanya pabrik-pabrik industri dengan mudah dimonopoli oleh kaum elit. Itu yang bisa gitu ya.
Sekarang makin gampang melucuti senjata rakyat itu. Senjata gede-gede itu macam apa namanya M50 itu ya, pelontar granat itu. Mana ada Ya. orang punya kecuali di akunten. Akunten itu di gudangnya sembarang sembarang senjata ada gitu ya. Ya itu. Nah, nah sekarang yang namanya sekarang itu mudah karena pabrik senjata itu dimonopoli oleh kaum elit itu. Mana ada koperasi pembuat granat kan nggak ada gitu. Yang ada adalah pabrik militer itu yang dikuasai oleh negara, dikuasai oleh negara besar, bahkan negara-negara kecil itu harus ngikuti aturan produsen senjata gitu ya. Kalau mau mau apa namanya mau beli senjatanya Amerika harus ngikuti aturannya Ya. Amerika Amerika. gitu. Ya gitu itu. Itu itu lah masa ada koperasi simpan pinjam M16 juga ono tuh. Ngono. Ya nggak ada itu ya. Nah, itu yang pertama, lucuti senjata rakyat dan persenjatai kaum elit. Kedua itu, jadikan rakyat bergembira. Loh, ini penting gitu itu ya. Ya ini ya itu. Jadikan yang namanya rakyat itu bergembira itu ya. Bergembira dengan mendistribusikan ulang Ulang. sebagian besar upeti yang diterima itu. Dalam cara-cara yang populer BLT misalnya gitu. Gembira itu ya. Itu ini. Nah, asas ini sama validnya di suku-suku di Hawaii zaman dulu sampai Hmm. politikus Amerika zaman sekarang. Itu jarang melihat itu gitu ya. Jadi yang namanya kleptokrasi itu menggunakan cara-cara seperti ini. Yang ketiga, nah ini gunakan monopoli kekuatan untuk mendorong kegembiraan dengan memelihara ketertiban umum Depan umum. dan menekan kekerasan. Nah, akhirnya rakyat jelata itu merasa bahwa ketenangan yang namanya ketentraman itu adalah hasil jeripayah loh, dari elit-elit Dari politik tadi politik. gitu. Dari pemerintah. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Elit-elit politik di negara-negara bahagia itu juga mendapatkan Manfaat ini kredit ya. dari masyarakatnya gitu ya. Kayak masyarakatnya, wow akhirnya mereka memahami bahwa elit-elit politiknya mereka membuat ketentraman gitu ya itu. Ini yang terjadi. Tentu ya gini ya, ini eh, Jared itu juga menjelaskan tadinya para antropologi itu mengidealisasikan masyarakat kawanan dan kesukuan sebagai orang yang lembut dan tidak kejam. Itu, tapi ternyata enggak itu. Ya, tapi ternyata enggak gitu. Kita menganggap yang masyarakat egaliter seperti kawanan, terus kemudian suku itu, terus kemudian mereka lembut gitu ya. Lu ternyata enggak itu. Mereka 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 itu mewawancarai masyarakat yang ini di Papua itu. Misalnya ada kebetulan Jared Diamond itu mengunjungi orang-orang apa namanya Iau kalau nggak salah ya. Coba nanti Ya. dia no. Iya. Ya orang-orang Iau di Papua pada saat seorang ahli antropologi perempuan sedang mewawancarai perempuan-perempuan ayu, Iau ya, Iya. mengenai sejarah hidup mereka, loh ya gitu. Nah, setiap perempuan ketika ditanya nama suaminya, mereka itu menyebutkan banyak suaminya itu. Beberapa suami, beberapa suami yang mati berturut-turut karena kekerasan. Jawabannya misalkan gini, suami pertama saya dibunuh oleh penyerbu suku Elopi, gitu LOB. ya. Semua suami kedua saya dibunuh oleh laki-laki yang menginginkan saya dan lantas menjadi suami ketiga saya, gitu ya. Suami saya itu dibunuh oleh adik suami kedua saya yang ingin balas dendam. Itu ya. Ya itu. Konflik yang semacam ini dalam suku seringkali ditolerir karena iku dulur dewe gitu ya itu ya. Ya. Jadi kekerasan itu jangan jangan dibilang yang namanya kleptokrasi itu tidak memberikan keunggulan itu. Kekerasan itu menekan kekerasan itu Ya, ya. ya.
Ya, kleptokrasi itu menekan kekerasan gitu. Kekerasan hanya boleh dilakukan oleh elit kepada rakyatnya. Ya, di Karena antara rakyat itu rakyatnya nggak nggak boleh ada, pegang senjata. nggak ada. Yang namanya kleptokrasi itu hanya boleh misalkan raja Ke rakyat. pada misalkan pada misalnya pada panglimanya, kayak misalnya Oh iya iya. Sultan Agung gitu ya. Panglimanya nyerang Batavia gitu. Gagal gitu. Dihukum tuh gitu. Kan boyo gitu. Kan serem gitu. Nah itu kan ya itu namanya kleptokrasi itu. Nah, ternyata jawaban-jawaban seperti perempuan-perempuan apa namanya? Yau. Iau tadi itu umum bagi warga suku yang katanya lembut itu. Ya, itu. Nah, itu yang kemudian ini adalah sumbangsi terhadap penerimaan kewenangan pusat karena mereka merasakan ini tidak ada lagi setelah ada yang namanya pemerintahan Ada yang pusat ngatur itu. berarti ya. Ada yang ngatur itu, yang ngatur muter desa ngono tuh, nggawa senjata ngono. Dilakukan tuh ngono. Iya, jam Dibedil malam. kono itu, jam malam ngono ya. Jadi akhirnya yang namanya menggunakan monopoli kekuatan untuk mendorong kegembiraan gitu ya, keceriaan dengan memelihara ketertiban Ketertiban. umum loh. Itu. Itu adalah dalam undang-undang dasar itu ya. Terus Ya. mulai. Ya itu. Undang-undangnya Memajukan mulai. ketertiban dan ikut itu melaksakan Menertibkan. ketertiban dunia gitu ya, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Lu iku ana, Iya. tuh ya, itu ada, Wes itu lali biyen adalah apal ba- aku. bagaimana ini cara. Nah, yang keempat gitu. Oke. Cak. Iki. Nah, yang keempat, cara yang terakhir atau yang tersisa bagi kleptokrat untuk memperoleh dukungan rakyat adalah membuat satu ideologi. Oh, ya, atau agama untuk menjustifikasi kleptokrasi itu ya itu. Ini penting ini tuh, ini makanya dalam yang namanya kleptokrasi ada dari egalitarianisme dan kleptokrasi itu mencakup yang namanya evolusi agama Oke. itu ya. Evolusi agama dari sini tuh itu. Kalau kita perang gitu, dua tiga itu tak simpen untuk kesejahteraan masyarakat. Nyimpannya di mana? Di rumah Di saya. Loh rumahku. gitu. Gitu, itu. Itu. Jadi kalau ada perang, hasil perang itu dua per tiga untuk pimpinan. Itu. Nanti dibagikan, disimpan. Disimpan di mana? Di rumahku gitu itu. Jadi jadi loh ini penting tuh. Jadi cara yang tersisa untuk memperoleh dukungan rakyat adalah membuat satu ideologi atau agama untuk menjustifikasi yang namanya kleptokrasi itu. Nah, jadi Demin itu menjelaskan dengan gamblang di sini. Kawanan dan suku itu sudah memiliki kepercayaan supranatural sejak lama Sejak itu lama. ya itu. Sejak lama. Nah, seperti agama-agama modern yang mapan itu mereka itu. Tapi kepercayaan supranatural kawanan atau suku tidak berfungsi untuk menjustifikasi Kewenangan kewenangan terpusat itu. pusat. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Atau menjustifikasi tadi perpindahan harta itu nggak ada Hmm. itu. Tapi kalau itu tadi ada itu ya, 2,5% per sepuluhan itu ada itu ada. Ya itu ada itu. Ya tapi dan yang namanya apa tadi eh, ideologi atau supranatural orang suku dan kawanan itu tidak bisa menjustifikasi untuk itu gitu. Tapi sewaktu memperoleh kami mendapatkan fungsi-fungsi eh, yang fungsi-fungsi terlembagakan, kepercayaan adi alami gitu ya. Dia sebutnya adi Adik alami gitu ya. alami. Itu bahasanya itu. Adi alami pun berubah menjadi apa yang disebut agama gitu. Ya. Jadi akhirnya yang namanya spiritual itu menjelma sebagai agama itu. Kudu Menjelma sebagai berarti agama. harus dimereki Loh berarti. iya dikasih merek gitu. Nah, jadi itu kan
partai politik yang nyamar jadi paguyuban kebatinan gitu. Jangkrik. Ini loh, Rek, Iya, ini orangnya, Rek. Itu aku. menjustifikasi. Jadi itu sebetulnya itu adalah mereka ini adalah partai politik yang nyamar jadi paguyuban kebatinan gitu itu ini tadi gitu ya. Jadi kepala suku itu mirip ya, seperti Hawa itu mirip dengan kepala suku di mana-mana yang mengaku mereka itu adalah turunan Tuhan, utusan Ya. Tuhan ya, adalah mereka itu dewa yang mangejowanta gitu ya. Bayangin aja Kenaro itu terus kemudian mengaku dirinya itu titisan Brahma gitu lah, Mm-mm. medeni itu. Oh, medeni lah gitu ya. Medeni lah gitu ya. Kenaro itu titisan Brahma lah, repot itu. Nah, terus raja-raja Jawa ngaku turunan Kenaro. Wah, wis lebih ruwet lagi gitu ya itu. Nah, itu Nah, ya. tapi Jadi kan kalau tapi kan berevolusi, Tar. Zeus dulu Lola Tuhan, iya, sekarang jadi evolusi juga. makanya itu evolusi agama yang namanya zaman zaman misalnya zaman sejak zaman Yunani kuno sudah begitu itu Hmm. ya. Mereka saya saya ini dipercaya oleh Zeus untuk mengatur kalian gitu ya. Ya itu sama gitu ya. Sama. Lah sama raja-raja apa Firaun juga gitu. Saya adalah pemuja Amun-Ra gitu. Anubis Mengger dululah gitu. Ya, jadi mereka itu berebut apa namanya? Berebut justifikasi gitu. Hmm. Ya, ya itu tadi itu alasan-alasan untuk tadi itu. Ya itu dengan agama, dengan ideologi untuk menjustifikasi kleptokrasi. Penting itu Menciptakan gitu. merek ya. Iya, itu. Nah, itu penting itu. Nah, ciri dari kedatuan adalah memiliki ideologi, ya. Hmm. Ciri dari yang namanya chiefdom itu memiliki ideologi. Nah, ideologi ini adalah pendahulu agama yang terlembaga, itu. Oke. Ya, jadi, nah, kenapa? Karena berevolusi, akhirnya lembah agama itu jauh lebih efektif, gitu. Jauh lebih efektif untuk yang tadi itu satu dua tiganya tadi itu Hmm. ya itu. Ya, melucuti senjata rakyat, jadikan rakyat bahagia, gunakan monopoli gitu ya. Ya, jadi Lebih murah yang mana nah dari empat? itu tadi lebih murah, lebih efisien gitu ya. Ya Oke. lebih efektif dan efisien gitu. Jadi dalam hal ini Jared itu menjelaskan evolusi yang namanya dari yang tadinya itu ideologi. Ya Hmm. ideologi tentu ya spiritualitas, terus kemudian wisdom gitu ya. Wisdom Jawa misalnya itu ya. Menang tanpa misal bayangan ya. Wisdom Jawa. Menang tanpa ngasorake. Lho yo kalah terus kon perang. Ya apa sih ngono ya. Ya, Jajan tanpa Ideo- bayar. Ngono karepe iya, kok. ideologi itu dibuat oleh penguasa supaya rakyatnya nggak mau Sen perang gitu. Oke. Ya, ideologi itu kan misalkan wisdom Jawa itu. Wisdom Jawa, bayangin aja menang tanpa ngasorake gitu. Lah, kapan menangnya kamu perang kalau tanpa mengalahkan itu ya. Ngeluruk tanpa bolo dewean lo yo dikerangkeng kon ngono yo ngono. Bayangin aja Dikeroyok Nora. kamu sendirian ngeluruk yang namanya kekerajaan, protes raja. Lu langsung ditangkap kamu itu. Jadi bagaimana spiritualisme wisdom itu membuat rakyat itu lemah menghadapi kekuasaan itu. Oke. Ya Siap. itu. Nah itu, bayangin aja misalnya Mm-mm. menang tanpa ngasorake. Ngono ya, ngono. Ya sama dengan Sugih motivator-motivator. sugih tanpa bondo, merasa kaya tapi nggak punya Oke, apa-apa. Loh, tanpa kamu kan bondo. diajari berhalusinasi itu. Ya itu. Jajan nganggo opo? Ya, jajan tanpa bayar. Loh ya apa ngono ya ini. Ya, ngeluruk tanpa bono, menang tanpa ngasorake, gitu ya. Sugih tanpa bondo, jajan tanpa bayar. Lah repot ini. Yang-yangan tanpa pajak. Nah, itu wes. Ya itu. Akhirnya itu tadi, itu wisdom yang Oke.
wisdom Ya, yang digerakkan oleh yang tujuannya untuk namanya melemahkan kedaduan. ya. Ya itu tak bukan melemahkan. Itu adalah satu dua tiga tadi. Lucuti senjata rakyat. Mm. Jadikan rakyat bahagia, gembira gitu. Bayangin Oh ya aja, ya ya ya. rakyatmu miskin, tapi kamu Tapi beri bahwa itu kamu itu itu menyenangkan. miskin, tapi kamu wah kita Gak menemukan pop. orang yang Oh. tawadhu gitu ya, orang yang rendah hati gitu ya. Urip yo Wah, gawe opo. terus kemudian kaya hati gitu ya. Miskin sembarang tapi Gak kaya hati. Loh, gila. itu adalah nilai-nilai yang dianggap tinggi yang cocok dengan satu 2 3 4 ini. Oke. Ya, jadi yang namanya Jared Diamond dalam hal ini itu menyampaikan hal-hal bagaimana yang namanya wisdom yang namanya ideologi tadi itu bisa mengendalikan masyarakat dan Ya. mereka nggak protes tentang kleptokrasi itu Hmm. ya Ya masuk nggak mas. protes. Sadar masuk. Nggak Nggak protes protes. itu. Ya gitu. Loh, tapi iki ono sing ngomong, Jer Basuki mawa beo. Iki sing ngena iki. Ini Jer Basuki mawa beo itu adalah apa namanya? Semboyannya orang Jawa Timur. Iki sing ngena iki gitu. Kon nek kepingin Basuki, ya kon ngono kon bondole ngono. Kon gombal tok gak bondo ya wis emoh lah iku ngono. Mau gombal gak modal gitu ya. Tapi kalau Jawa Timur itu dengan Jer Basuki Mowobeo-nya masih memper. Jer Basuki Mowobeo itu kayaknya tidak kompatibel dengan kleptokrasi gitu. Nggak kompatibel gitu. Tapi Ya kan itu. arahnya tetap ke sana juga dong. Enggak. Ya itu jargon ae lah. Hmm. Jargon kekuasaan kan ngono. Ya, sama Kesejahteraan kayak masyarakat itu. sama Ya kayak sama. Glory Saya Glory Man United. ya lah iya Glory United opo ngono kan. Oh niku Glory Manchester United Glory opo. Sing Glory ya pemainnya mbek pelatih kok kalian bayar gitu ya. Loh lah iya Kalian kleptokrasi kalian nih. sudah bayar. Habis gitu MU kalah kalian nangis gendeng gitu ya itu. Loh, Bayangin aja itu. Hah? ini tuh bagian Iya, dari satu kalian dua tiga empat ini. bayar nonton masuk ke lo aku ya berkali-kali lo aku itu ya Ya. seneng lihat bola itu lihat Manchester United itu ya seneng tapi like Manchester United kalah yo gak terus nangis ngono kayak apa bayang no ya ngono ya yang namanya ya sama dalam hal ini yang namanya pemain bola dan pelatih bola itu ya elit ya. Politik ya. Seperti elit Hmm. politik Yang bisa ya. pindah-pindah Elit politik itu seperti pemain bola dan dan pelatih itu pelatih. pindah-pindah klub itu biasa itu. Yang penting dibayar itu. Mm-mm. Yang namanya iku goblok iku sapa kipermu sing bodoh iku itu. Oh Nana. Onana itu. Oh nah Lo meskipun dia kebobolan ya dibayar terus dibayar Onana itu tetap gitu betul. ya. Ya Kita itu. sing meso-meso Ya, sing ya sing Kak, tensinya kita dhuwur. yang nonton bisa-bisa goblok. Tapi ya mereka tetap dibayar gitu ya. Itu enaknya lah gitu ya. Itu bayangin aja itu ya. Ini ya yang kalah itu MU, yang sedih berhari-hari kalian loh. Gak enak mangan. Lo kan gendeng gitu ya itu. Tapi sekali lagi, ini adalah strategi yang dilakukan oleh elit untuk kleptokrasi Ya, itu. Kalian kan nggak sadar. betul. Kalian nonton TV, terus beli Hmm. beli tiket di Langganan. mana langganan, nukokno cito jaket, ngono ya. Tapi sampai nukokno cito jaket, nukokno kaos gitu. Loh, itu adalah dalam rangka kleptokrasi gitu Kleptokrasi. ya. Nah iya gitu. Itu ini adalah ya itu yang namanya ini yang di apa di selain menjustifikasi pemindahan harta kepada para kleptokrat itu, agama-agama yang terlembaga itu membawa dua manfaat penting bagi masyarakat. Loh, Hmm. ini diberi highlight Highlight. manfaat agama oleh Jared Diamond itu. Jadi selain yang namanya menjustifikasi pemindahan harta itu ada agama terlembaga itu memberikan dua manfaat itu ya. Jadi eh, yang pertama gitu, kesamaan ideologi atau agama membantu memecahkan masalah bagaimana orang-orang yang
tidak berkerabat itu bisa hidup Tidak saling bersama bunuh. tanpa saling membunuh dengan cara menyediakan ikatan yang tidak berdasarkan pada hubungan darah. Ini yang oleh siapa namanya Ya, Yuval Noah Harari disebut eh, sebagai ini yang disebut sebagai yang namanya realita intersubjektif itu. intersubjektif. Ya, itu. Oke. Nah, manfaat kedua, agama terlembaga memberikan motif kepada masyarakat selain kepentingan pribadi genetik ya Hmm. untuk mengorbankan jiwa mereka demi orang lain. Oh, ya gitu ya. Wah, ini ya. eh, Orang beriman harus cinta tanah air. Loh ya gitu ya. Rela mati demi tanah air, mati syahid itu kan. Jadi bayangin aja tanggal 17 Agustus 45 pagi itu Indonesia belum ada Belum gitu. ada. Jam 8 pagi juga belum ada gitu. Jam 10 mendadak ada Indonesia itu. Dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam lalu nggak ada gitu. Ya. Hmm. Nah, ini adalah manfaat dari yang namanya agama ini gitu Agama. ya. Agama. Dengan mengorbankan beberapa anggota masyarakat untuk mati dalam perang sebagai prajurit, seluruh masyarakat menjadi jauh lebih efektif dan menaklukkan masyarakat yang lain untuk menghalau serangan. Hmm. Ya, Kesamaan jadi ideologis manfaat ya. agama, ini kesamaan ideologi. Agama jauh lebih bagus dalam hal ini ketimbang ideologi-ideologi non agama itu. Hmm. Ya non agama gitu ya. Ya, bayang wae. Ya memang efektif sih untuk membuat masyarakat itu tenang misalnya itu nulato laku utomo ya priagung ngeksi gondo ya wis lah ini ya wah ya itu nulato laku utomo ya itu memang ya untuk membuat terus kemudian urip iki sing digoleki opo nah wes lah wong jane kon melarat opo sing mbok goleki gitu ya gitu. Ya gitu, gitu itu dah itu ya. Ini orang mana rela menolong dan tapa lah itu pramuka itu. Lo pramuka itu begini itu. Pramuka itu menjustifikasi itu ya. Ya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, Iya. rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Lopo Jadi iki kok gitu. apal, Rek? Loh, ideologi pramuka ini itu. Bayangin aja itu. Ini ideologi pramuka itu rangkuman antara wisdom kedatuan dan agama terlembaga gitu. Ya, Oke. ada itu. Kamu harus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Takwa itu apa? Takwa itu berarti kamu menjalankan semua aturannya dan meninggalkan semua larangannya. Larangannya. Matilah kon wis, ngono wis. Encret kon ya itu. Nah, Benar. nah, tapi bagaimanapun juga cara-cara seperti ini terbukti efektif itu ya Hmm. dan sangat efisien. Murah tuh. Kon Ya. perkara kon iku lho pramukae dikongkon gawe angkare ngene terus kemudian Betul. apa angkare terus kemudian upacara berjumat itu maca dasa dharma Trisatya dan dasa dharma wis lah ya ngono itu memberikan indoktrinasi untuk memberikan cara-cara 1, 2, 3, dan 4 dalam apa namanya cara yang disebutkan Jared Diamond itu menjadi sangat efektif itu ya itu jadi kalau kita mengatakan Jared Diamond dalam hal ini memberikan kredit pada agama itu ya kredit Ya. pada agama. Bagaimana agama itu membentuk masyarakat seperti sekarang ini, manfaat agama itu besar gitu. Tapi ya tidak lantas membuat orang jahat menjadi baik, yang enggak. Ini yang disebut Jared itu ya itu tadi gitu Soal ya. Itu. Disebut peradaban ya. Jared itu ya
Jared Diamond itu ya tidak menyebutkan bahwa agama itu bisa mengubah orang jahat menjadi baik gitu. Itu kan didongengan gitu ya. Tapi apa namanya Jared itu menjelaskan bahwa manfaat agama itu ya selain Hmm. menjustifikasi kleptokrat itu menjalankannya itu ya. Apa Teklo itu agama itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Tuh. Masyarakat gitu. Jadi Ya. agama itu tidak hanya memberikan advantage pada yang namanya kleptokrat itu, bukan kepada masyarakat itu ya itu. Nah, gitu. Jadi lembaga-lembaga politik, ekonomi, sosial paling akrab bagi kita sekarang adalah lembaga-lembaga negara yang sekarang ini memerintah seluruh wilayah dataran di dunia. Semua dataran di dunia itu dilakukan oleh lembaga-lembaga politik, kecuali Antartika. Ini ya, di sini disebutkan gitu ya, kecuali Antartika. Nah, oke, itu tadi adalah apa namanya Si oke loh ini ter. yo si Ake Jenny, si Ake. Gak apa-apa, aku dilanjutkan mana? Memang Oke, iki paling seru ini betul. paling seru ini ya. Ini Ini ono paling seru. bagian Tapi ketiga paling pokoknya. tidak, bagaimana Jared itu kayak Jared itu memberikan nama kleptokrasi itu bukan untuk mencela, bukan itu ya. Ya. Bukan untuk mencela. Gitu ya. Bukan untuk mencela, dia itu menjelaskan apanya bagaimana yang namanya kekayaan dari rakyat jelata itu pindah ke orang elit sehingga ada yang namanya masyarakat apa namanya royal family gitu ya, Hmm. masyarakat ningrat gitu dan bagaimana rakyat saya itu nggak pernah protes itu Padahal ya nggak pernah duitnya dijaluk. protes itu belum padahal ya jelas itu ya itu. Nah, itu disebutkan Jared Diamond eh, di bab ini. Oke, nanti kita lanjutkan berikutnya. Ini kurang 3 menit tuh. Oke, Sa- Pertanyaan ya. Nanti oke pertanyaan ya. yang lain Eh. tak susul ke. Yang ini aja. Dok, bagaimana perkembangan egalitarisme ke kleptokrasi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh cara kerja otak? Oke, yang namanya cara kerja otak kita itu ya tadi pagi aku diskusi sama Cito gitu ya. Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi itu aku diskusi sama Cito mengenai perilaku yang namanya perilaku kita itu perilaku individu itu pada saat kita bergerombol individu kita itu hilang gitu ya. Hmm. Kita itu perilakunya bergerombol gitu. Nah, perkembangan egalitarisme kleptokrasi itu apakah mempengaruhi cara kerja otak? Iya itu. Iya gitu. Mempengaruhi cara kerja otak. Cara kerja otak gimana? Sehingga kita lebih memahami bahwa perdamaian itu harganya lebih murah. Tanpa kita sadari, Ya. kita tahu yang namanya perdamaian itu lebih murah daripada keadilan. Itu. Bagaimana terus kalau misalnya warga rakyat jelata itu protes ke yang namanya kepala suku, matilah dia. Itu. Ya, protes ke kepala suku, gurung ngadepi tamtomo niku ya gitu. Belum masuk, kamu menghadapi tentara-tentara di depan udah mampus gitu ya. Jadi akhirnya itu mempengaruhi cara kerja otak kita bahwa rakyat jelata gak usah kakean protes. Kon iki Manut rakyat jelata gitu ae. ya. Wong pidak pedaraan ya itu cara kerja otak kita gitu ya. Akhirnya cenderung karena beberapa generasi akhirnya ya ini dianggap sebagai sesuatu yang memberikan manfaat itu ya. Bahkan terus kita menjustifikasi itu ya lurai kene iku sekti iso anu ajian kulhu sangkung lu geni kono apa kepingin dikampleng sampai ngobong dasmu ngono ya wis meneng wae le ngono wis ndonga ae ngono wis wong apa jenenge apa ndongane wong sing melarat iku diijabahi ya wis lah yang gini-gini ini itu oke itu wis tuh ini Oke, kurang 1 menit oke nanti makasih dilanjutkan. teman-teman. Berikutnya masih kita membahas Masih bahas egalitarianisme dan kleptokrasi ya. kleptokrasi. Sip, Oke, oke. Ya. bagian 3 nanti. Kalau situ. Oke, nek situ. Makasih Ter, makasih konco-konco. Samle.